Jadi kalau kita flashback lagi ke omongan saya yang di awal, memang benar ketika kita bicara tentang teamwork, sebagian besar, apalagi kita jadi tim leader ya, tim leader dalam sebuah teamwork, memang benar yang nomor satu itu bukan kompetensi kita menyelesaikan pekerjaan teknis, Bapak Ibu. Karena cilakanya pekerjaan teknis itu akan jarang sekali kita lakukan ketika kita sudah menjadi tim leader. Yang paling sering kita lakukan itu lebih banyak itu masalah bagaimana kita mengatur tim ini menjadi lebih bagus. Cilakanya adalah kadang kita anggap saya membentuk tim gitu. Saya yang membentuk tim, membentuk sebuah teamwork gitu kan di bawah saya. Kadang saya sebagai pemimpin tim tidak memperhatikan role of leader ini. Kadang saya berpikir yang penting tim leadernya adalah orang yang paling pintar aja. Biasanya itu tim jadi cilaka, Pak Ibu. Itu tim jadi cilaka biasanya. Ini pengalaman pribadi dan sering sekali kejadian. Dan saya juga lihat di banyak perusahaan. Justru malah ketika manajer atau GM-nya itu orang dengan skill yang tinggi, justru tim yang ada di bawah itu merasa tersiksa sekali. Pernah ngerasa nggak kayak gitu? Jadi kalau kita punya pemimpin yang pinter, ya, yang secara kompetensi dia A+ gitu kan, justru kita jadi tim itu merasa tersiksa sekali gitu. Karena cilakanya adalah kadang mereka lupa bahwa ketika kita bicara tentang teamwork, kita tidak bicara tentang kekuatan tim leadernya. Kita bicara tentang bagaimana kekuatan tim yang dipimpinnya. Nah, seringnya orang dengan kompetensi A+ gitu kan, kompetensi A+, itu sering menilai orang lain itu sesuai dengan kemampuan dirinya. Bahasa yang sering dipakai adalah kayak gini. Saya aja bisa ngerjain ini 1 jam, masa kamu 1 hari nggak selesai? Nah, itu cilaka itu. Itu tim leader cilaka itu. Kalau Anda menemukan tim leader yang seperti itu, saran saya satu, cepat-cepat diganti. Kalau enggak nanti orang-orang pintar Anda akan keluar semua dari perusahaan. Jadi itu, Bapak Ibu. Jadi ini role of leaders. Jadi role of leaders-nya kita harus tahu dulu. Jadi banyak orang salah dalam memilih tim leader, yaitu memilih orang yang dengan kompetensi A+, ya. Pokoknya dia yang paling pintar menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan pasti jadi tim leader. Cilakanya orang-orang seperti ini yang paling sering menjadi permasalahan di dalam perusahaan. Karena mereka selalu memandang orang lain itu sesuai dengan dirinya. Karena kan dalam satu tim, anggapnya satu tim 5 orang sampai 10 orang gitu kan. Kan tidak semua orang A+, ya. Tentu ada yang B+, ada yang B, mungkin ada yang C+, atau ada juga yang C- gitu. Nah kan kita nggak bisa, kadang kita nggak bisa maksa semua orang kemampuannya adalah B+ gitu ya. Nah ini role of leaders yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami ketika kita ingin membentuk teamwork yang sehat. Jadi ini yang nomor satu ya. Jadi kita bicara role of leaders, tadi kita bicara tentang seorang pemimpin yang bisa memahami nomor satu personality, yang nomor dua memahami values ya, sehingga itu jadi attitude di dalam internal tim yang dipimpin, dan yang nomor tiga memahami ability atau kompetensi dari masing-masing tim yang dipimpinnya. Sehingga pada akhirnya tim leader ini bisa membentuk persepsi yang bagus. Ya, persepsi yang bagus yang dimana setelah persepsi yang bagus dia bisa membentuk motivasi yang bagus dari value-values yang ada. Dan yang terakhir dia bisa mendesain learning yang bagus sehingga setiap tim itu merasa dikembangkan. Nah, baru dari tiga ini, perception, motivation, and learning ini, baru kita bisa ciptakan yang namanya individual decision making. Jadi orang komit bekerja untuk kita, atau bekerja untuk tim, atau bekerja untuk perusahaan, itu ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma kalau dia digaji, terus tiba-tiba dia komit bekerja sama kita, itu omong kosong kalau saya bilang. Jadi banyak orang bekerja gajinya tinggi, bekerja 1 tahun 2 tahun terus dia sudah cari pekerjaan yang lain karena tidak ada individual decision making itu. Dan mereka nggak menemukan itu, mereka nggak menemukan perception yang bagus dalam internal perusahaan, mereka tidak menemukan motivation yang bagus dan mereka tidak mendapatkan learning yang sesuai. Sehingga pada akhirnya mereka merasa kerja itu cuma sekedar yang penting dapurnya ngepul dan dapat gaji yang tinggi. Setelah itu dia akan mencari tempat dengan gaji yang jauh lebih tinggi lagi, sehingga pada akhirnya jadilah kutu loncat. Nah, dan seorang
tim leader yang bisa memahami role-nya sebagai seorang leader, itulah yang akan bisa membuat tim ini menjadi solid. Wah, panjang ya penjelasannya ya.